Salam saudara, malam ini saya akan sharing firman Tuhan. Kita akan cerita tentang Musa. Musa pernah menciptakan sistem ya saudara. Kita kenal bahwa Musa itu pernah hidup di dalam Mesir, dalam kerajaan Mesir. Maka sistem yang diciptakan Musa itu adalah sistem piramid. Kita tahu bahwa Musa mengadopsi pendidikan Mesir walaupun pernah direset oleh Allah. Dia dididik di Mesir 40 tahun. Lalu dibawa oleh Tuhan di padang gurun itu ketemu dengan Yitro ya saudara. Musa nikah dengan anaknya Yitro yang namanya Sipora. Di situ 40 tahun juga ya saudara. Saya pikir ini reset ya saudara, direset semuanya sama pikirannya Tuhan. Ada di gurun itu yang di Mesir ini dibersihkan. Proses di bawah Tuhan di padang gurun itu. Baru umur 80 tahun Musa ini disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Awalnya Musa pada waktu disuruh Allah untuk memimpin bangsa Israel, Musa ini ketakutan. Saudara. Siapakah aku ini ya Tuhan? Aku ini adalah yang petah lidah. Aku tidak fasih berbicara. Kalau engkau mengizinkan, aku mau ajak abangku itu loh, si Harun, sebagai juru bicaraku. Kalau menghadap pembesar-pembesar, biar dia yang maju, yang ngomong. Nanti kakakku perempuan itu, si Miriam itu boleh menyertai aku juga. Awalnya Tuhan hanya menyuruh Musa, tapi Musa melibatkan saudara-saudaranya. Musa suatu hari nego dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, ayo saatnya berangkat, bawa bangsa ini keluar dari negeri ini. Musa bilang, wah di tengah jalan nanti pasti ada masalah loh. Nanti gimana kalau terjadi ini dan itu? Tuhan bilang, nanti aku akan menyuruh malaikatku untuk menyertai perjalananmu. Musa bilang tidak, jangan malaikat. Kalau engkau Tuhan tidak menyertai aku, tidak menuntun aku, bangsa ini tidak akan bergerak, tidak akan maju, tidak akan berjalan. Maka Tuhan memimpin bangsa ini dengan tiang awan dan tiang api. Nah, kalau tiang awan dan tiang apinya bergerak, bangsa ini ikut bergerak. Kalau tiang awan dan tiang apinya berhenti, bangsa ini berhenti juga. Tergantung tiang awan dan tiang apinya itu berhenti ya saudara. Kalau berhentinya 10 hari, mereka juga harus berhenti 10 hari. Kalau satu hari tiba-tiba dia bergerak, bongkar kemah lagi, jalan lagi begitu. Tiang awan, tiang api itu adalah tanda penyertaan Tuhan. Jadi bangsa ini sebenarnya segala gerak-geriknya diatur langsung oleh Tuhan. Nah, sistem Tuhan ini adalah sistem monarki ya saudara. Allah langsung intervensi di dalam diri manusia. Tidak perlu butuh sistem, soalnya saudara? Allah langsung kepada manusia. Jadi hidup kita ini terkait dengan Tuhan. Allah mau semua orang itu terkoneksi dengan Dia begitu. Sehingga Allah mau berurusan langsung dengan umatnya. Itu awal idenya Allah. Ketika Musa harus memimpin dengan 3 juta jiwa keluar dari negeri Mesir, ia sibuk setiap hari mengadili bangsa Israel, saudara. Sebelumnya bangsa Israel ini pernah menolak Tuhan, saudara. Begini ceritanya. Tuhan kalau datang itu heboh. Gunung yang menyala, lalu mengguntur, duar, menggelegar-gelar. Sehingga bangsa Israel ini ketakutan. Terus bangsa Israel ini mikir, kalau Tuhan tiap hari datang ini telingaku bisa pecah ini. Karena dengan suara yang menggelegar itu ya. Akhirnya bangsa ini bilang begini. Pak Musa begini saja. Kita buat perjanjian ya. Pak Musa aja yang ketemu Tuhan. Nanti apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Pak Musa, sampaikan kepada kami. Kami mau dengar apapun yang Pak Musa sampaikan. Itu saya anggap adalah omongannya Tuhan. Firman Tuhan. Oh begitu. Kenapa?
karena mereka tak mau berjumpa langsung dengan Tuhan. Disinilah letak awal masalah, yaitu tak mau bertemu langsung dengan Tuhan. Garis bawah ya. Akhirnya setiap Tuhan ngomong, Musa dipanggil oleh Tuhan naik ke atas gunung. Ya, saudara. Lalu Tuhan bercakap-cakap dengan Musa. Setelah Tuhan bercakap-cakap dengan Musa, Musa turun, bangsa itu sudah menunggu. Halo Pak Musa, ada kabar apa dari Tuhan? Lalu Musa menceritakan apa yang Tuhan tadi ngobrol dengan Tuhan di atas gunung. Kalau itu ketetapan perintah, itu yang kamu harus lakukan. Ini yang harus kamu kerjakan. Kalau ada larangan kamu jangan ini dan jangan itu. Tuhan yang ngomong semuanya. Lama-lama bangsa ini berkembang. Lalu Musa ini melihat ulah dari bangsa ini. Ada yang mulai brutal, ada yang mulai aneh-aneh, ada konflik antara satu sama lain. Setiap ada masalah mereka ribut datangnya ke Musa. Pak Musa, bagaimana ini? Dia mencuri kambing saya ini. Dibikin sate kambing. Zaman dulu sudah ada sate kambing, saudara. Lah terus itu kan kambing saya, masa tiba-tiba potong kambing saya, nggak izin saya, begitu ya. Kan mereka dulu kemah nggak ada pagar-pagar kayak rumah sekarang ya saudara. Jadi kambing, domba dan hewan ternak mereka tuh lepas jinak begitu saja. Kan gampang saja ya, kambingnya siapa begitu tinggal ditarik, sembelih, di sate kecap gitu. Nah, Musa datang gini. Sama Musa diadili menurut masalahnya. Nah, terus ternyata dari 3 juta orang ini bukan satu masalah saja, saudara. Sampai yang mau konseling itu ngantri panjang sekali. Nah, itu bapak mertuanya itu yang namanya Yitro itu melihat anak mantunya begini kasihannya. Ini mantu saya ini kalau tiap hari begini kerjaannya bisa mati muda ini. Gak sempat ke toilet karena apa yang ngantri panjang banget. Lalu Yitro memberi petunjuk kepada Musa untuk menyusun organisasi. Tujuannya apa? Untuk meringankan bebannya Musa. Jadi sebuah sistem dibuat supaya pekerjaannya jadi mudah, jadi enteng. Nah, setelah berjalan sekian saat, Musa justru merasakan beban yang dipikulnya menjadi tambah berat. Hingga ia meminta mati saja. Ya, memang tugas konselor itu berat sekali, saudara. Masalahnya bukan masalah dia, tapi dia harus memikirkan seolah-olah dia itu harus merasakan. Bahkan seseorang bukan hanya sekedar simpati, malah kadang-kadang mereka malah empati. Nah, ada orang bilang gini, Tuhan, biar masalah orang itu bukan dia yang merasakan, saya aja yang merasakan. Jadi begitu. Nah, kenapa banyak hamba-hamba Tuhan mati muda? Karena sistem konselingnya salah. Mereka ambil beban jemaatnya, lalu dipikirkan tiap hari. Aduh, kasihan ya, dia itu gini, sampai dia nggak bisa tidur, sampai nggak enak makan. Itu keliru sekali, saudara. Seorang konselor sikapnya apa? Memandang masalah adalah teman. Ubah masalah menjadi keuntungan. Artinya apa? Setiap ada masalah itu Anda bisa ambil keuntungannya, bukan duit ya saudara. Setiap masalah jangan pernah setuju dengan masalah. Libatkan Tuhan dalam setiap masalah. Bagaimana cara menangani masalah? Nah, itu kayak orang main bola voli itu saudara. Musuh pertama lempar bola dus, diterima di kotak kita ini. Nah, bola pertama diterima oleh siapa? Konselor. Ini korbannya ini saudara. Dapat langsung dari iblis. Tes. Kena masalah. Entah itu masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Itu penerima bola pertama dari si iblis. Bola pertama diterima ini nggak boleh dipegang lama-lama. Coba kalau ada orang main voli, bola pertama dipegang lama-lama, wasitnya pasti bunyikan prit. Nggak boleh dipegang ya saudara bola itu. Bola itu harus cepat dilempar, dioper.
Kemana? Nanti ada yang di dekat net itu. Nah, itu tukang umpan itu ya, saudara. Kasih ke dia. Siapa tukang umpannya? Hamba-hamba Tuhan. Konselor itulah tukang umpannya. Nah, konselor sendiri tukang umpan ini nggak boleh pegang lama-lama juga bolanya. Dapat dari pihak pertama ini, pihak kedua ini harus cepat-cepat lempar juga. Lempar kemana? Lempar ke atas net. Nanti akan ada satu orang yang bagian cemes. Dias! Masuk. 1-0. Menang. Akhirnya terjadi skor, menang. Siapa? Nah, siapa tukang cemesnya itu? Tuhan Yesus. Dari orang punya masalah kepada konselor atau hamba Tuhan kasih kepada Yesus. Bukan si hamba Tuhan itu ambil sendiri. Contoh ada seorang yang tanya kepada konselor, Pak, kadang konselor itu marah-marah. Pak, masih ingat tidak Pak masalah saya? Terus konselor, masalah apa ya? Lah, Bapak ini kok gak ingat-ingat ya masalah saya? Bapak gitu terus sih, lupain masalah saya terus. Konselor bilang, nah saya terus ingat-ingat terus masalahmu gitu. Maksudnya, bisa mati muda itu. Paham maksudnya? Sejak kamu berikan kepada saya masalahmu itu kan sudah saya oper ke Yesus. Itu caranya. Yesus sendiri. Nah, Yesus sendiri itu yang akan menyelesaikan, mencemes masalahmu itu sehingga jadi over. Sudah dibuang, saudara. Nah, itulah saudara. Orang itu suka mengkoleksi masalahnya. Suka bernostalgia dengan masalahnya. Kalau Anda terus ingat-ingat, Anda itu pernah jadi korban. Terus merasa dulu aku pernah jadi korban. Itu nanti flashback balik, saudara. Si iblis itu punya pijakan, punya landasan untuk mengatakan kamu adalah orang seperti itu. Nah, si penerima ini kalau dia merasa, waduh ini saya kalau dibuang, lah dia mendapat beban. Orang yang di sini ini enteng. Tapi dianya yang kena bebannya. Ya, nggak usah sok jadi pahlawan lah. Aku ringankan beban kamu ya, supaya kamu berterima kasih kepadaku. Ada kan orang-orang yang seperti itu. Nah, bukan caranya seperti itu. Itu main seperti bola voli tadi ya, saudara. Secepat mungkin masalah itu dibereskan dan terjadi skor 1-0. Di pihak Tuhan kita pasti menang. Amin, saudara. Amin, saudara. Nah, Musa dinasihati Yitro, nak kita bikin sistem nanti yang berat-berat kasih ke orang itu, orang yang enteng-enteng nanti kasih ke yang sana. Kelihatannya benar juga ya. Nah, dulu itu terjadi seperti itu, saudara. Kita baca Keluaran 18, 24, 26. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Nah, sistem inilah sistem piramid itulah saudara, yang dipakai Musa, pakai hukum Taurat. Nah, sistem itu mulai bergerak terus, tapi apa yang terjadi? Lambat laun Musa itu tambah pusing. Awalnya Musa hanya ngurusi orang yang bermasalah, tapi sekarang juga dia harus mengawasi orang yang bermasalah plus orang yang di bawahnya. Ini bebannya tambah double, saudara. Dia mengawasi kepala atas 50 orang, 100 orang, 1000 orang. Jadi sekarang fokusnya itu terpecah, saudara. Bebannya ternyata tambah berat. Sistem yang diberikan Yitro itu ternyata nggak akurat. Buktinya apa? Buktinya Musa mengeluh itu, saudara. Kita baca Bilangan 11 ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk?
Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepada tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Kenapa Musa komplain, saudara? Apakah kalau Tuhan suruh orang itu lalu dikasih beban dalam hidup Anda? Tidaklah. Apakah proyeknya Tuhan menjadi beban dalam hidup kita? Tidak. Perhatikan ya, kalau orang sudah terjun dalam dunia pelayanannya, lalu pelayanan itu sudah menjadi beban. Ingat, menjadi beban. Perhatikan apa yang salah. Pasti sistemnya yang salah. Kalau sistemnya benar, pelayanan bukan sebuah beban. Anda akan enjoy, menikmati, mengalir sukacita. Karena apa? Melayani Tuhan itu anugerah. Amin, saudara? Amin. Coba perhatikan kalau Anda sudah masuk dalam pelayanan, terus pelayanan itu menjadi beban, itu pasti sistemnya yang salah. Bukan pelayanannya, bukan Tuhannya yang salah juga. Sistem yang bagaimana? Pasti ada yang bikin sistem. Siapa itu? Ya kadang-kadang leadernya. Makanya tadi sudah dijelaskan, saya tidak pakai sistem Taurat. Sistem Taurat itu banyak aturan-aturannya gitu loh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semua yang berbau keharusan itu ada di bawah yurisdiksi Taurat, di bawah hukum Taurat. Harus begini, harus begitu. Ya, beri kemerdekaan, beri kesadaran. Kesadaran di sini lebih penting dari aturan. Kesadaran lebih penting dari pengetahuan. Sadar nggak Anda melayani Tuhan? Anda sadar nggak sedang melayani Tuhan? Tapi kalau dibuat sistem jangan begini, jangan begitu, jadinya kayak Musa, puyeng sendiri. Akan tetapi kalau diberi arahan, diberi dukungan, lalu kita mengerti apa artinya tanggung jawab, bukan karena takut kepada seseorang, tapi kita tahu aku harus bertumbuh, aku harus melakukan ini dan ada nilainya dan ada hasilnya semuanya. Musa merasa terbeban, saudara. Kita baca yang ayat 12 lah. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Inilah saudara, Musa bilang, bunuh saja aku, ya Tuhan. Ini nabi apa ini? Musa komplain kepada Tuhan, mengapa engkau suruh pangku bangsa ini kepadaku, 3 juta orang ini? Aku jadi pak pengasuhnya. Dan bangsa ini memang bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Tukang ngomel, kurang ini ngomel, kurang itu ngomel, kurang daging ngomel, perut lapar ngomel, kurang air ngomel. Tiap hari Musa melihat omelan-omelan itu. Tuhan, mengapa engkau bebankan ini kepadaku? Sebenarnya, saudara, bukan Tuhan yang membebankan. Tapi apa, saudara? Sistem yang dibangun dia sendiri itulah yang menjadikan beban. Kalau Anda merasa dalam pelayanan sudah mulai menjadi beban, saudara, dibutuhkan anointing atau pengurapan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, kuk itu dipatahkan oleh urapan. Kuk itu beban, saudara. Pengurapan itu mematahkan beban. Kalau Anda kekurangan urapan, biasanya beban itu mulai muncul. Dalam hidup Anda harus ada anointingnya. Harus ada urapannya. Kalau nggak ada urapan, hidup ini nggak menyenangkan. Anda akan mengalami tekanan terus, depresi, depres.
tekanan. Kalau gak ada hidup ini gak menyenangkan, Anda akan mengalami tekanan terus, tekanan dalam hidup ini. Makanya Tuhan katakan, jangan kehilangan garam dalam dirimu. Garam itu apa? Urapannya, urapan Tuhan. Itu harus tetap ada dalam diri kita. Setiap hari kita mulai menyembah Tuhan, kalau beban itu mulai datang pada Yesus, sembah Dia, worship Him, menyembah Dia. Nanti Anda akan merasakan sereng kayak strum kecil-kecil. Saudara, itu aliran kayak strum listrik kecil-kecil itu. Itu aliran itu mulai datang lagi. Beban itu sudah mulai hilang. Itulah caranya, saudara. Amin, saudara. Demikianlah sharing firman Tuhan malam ini, saudara. Menjadi berkat berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.